Luar biasa, mantap. Oke. Saya izinkan saya pada pagi hari ini untuk memperkenalkan diri ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu di sini sebagian juga mungkin ada beberapa yang sudah kenal nama saya dan Mbak Cika ya Bapak Ibu ya. Karena juga beberapa UMKM di sini adalah kebetulan nih Pak Bu, ini UMKM binaan juga. Iya, yang kemarin juga sudah lulus kurasi B20 kemarin. Oke. Nah, mungkin kebetulan pada pagi hari ini kami dari Blog UMKM sekaligus konsultan nih Pak. Kalau saya sebagai konsultan di bidang SDM. Jadi kalau untuk saya ini di Blog kita kan ada 5 konsultan. Jadi di Blog ini kita ada bagian masing-masing nih untuk konsultannya Ibu Bapak. Kalau saya di bidang SDM, saya lebih ke PKS dan untuk pelatihan seperti itu juga. Nah, kalau untuk Mbak Cika ini kebetulan konsultan di bidang pemasaran dan sekaligus juga lulusan desainer ya seperti ini. Jadi kalau untuk nanti untuk masalah desain, untuk masalah kemasan, label, nanti lebih ke Mbak Cika yang lebih paham ya di sini. Nah, pada pagi hari ini kami dari Blog UMKM akan memberikan materi tentang branding dan nanti akan ada juga sesi konsultasi nanti juga untuk masalah desain, apakah kurang kemasannya seperti apa bagusnya atau misalkan nanti kemasan ini ternyata udah bagus, ternyata nanti diperbaiki ini segala macamnya ini nggak lebih ke Mbak Cika ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau untuk Lut sendiri, kalau misalkan Bapak Ibu yang belum tahu nih, Lut, kami kantornya di Jalan Majen Bambang Utoyo yang dulunya ex Pasar Invest. Ya, kalau Bapak Ibu tahu ya, yang di Kampung Parit Bapak Ibu. Jadi, kalau untuk kantor Lut sendiri, kami itu membina UMKM Bapak Ibu. Nah, bagian juga di sini ada beberapa UMKM binaan kami. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu mau konsultasi masalah pemasaran atau masalah perizinan, misalkan perizinannya yang belum lengkap, kan kalau misalkan halnya belum ada atau misalkan mereknya mau dipatenkan, produknya Bapak Ibu boleh nanti langsung konsultasi datanya itu. Mungkin tanpa berlama-lama lagi ya Bapak Ibu, nanti untuk sesi materinya untuk masalah desain, untuk masalah kemasan nanti akan disampaikan oleh Mbak Cika ya yang lebih paham, yang lebih berpengalaman karena memang Mbak Cika juga lulusan desain dan juga memang Mbak Cika ini memang sudah banyak untuk desainnya juga dari UMKM juga Mbak Cika sudah kadang mendesain untuk label kemasan UMKM juga Pak Ibu. Iya Mbak Cika. Jadi mungkin tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada Mbak Cika untuk menyampaikan materinya Mbak Cika ya. Mungkin saya itu mau bilang di topik bagi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari izinkan saya perkenalan diri dulu ya. Kita sudah dari speech ya tentang saya. Perkenalkan nama saya Paula Dewi. Mungkin ada yang sudah kenal. Saya diikuti sebagai konsultan pemasaran. Ruang lingkup konsultan pemasaran ini biasanya menangani PK pemasaran. Kemudian juga ada branding, karena kebetulan teman saya ada seorang desainer. Jadi saya juga kasih kenal lagi tentang labeling. Ya. Oke, Bapak Ibu. Mungkin bisa dilihat sebentar di sebelah sini ada produk. Ini dari UMKM kami. Ya, ini UMKM kami yang sudah premium. Kebetulan ini desainnya nggak semuanya desain saya. Nanti saya akan tampilkan desain saya di layar ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja. Karena materinya nanti saya persingkat saja biar kita bisa langsung intens konsultasi ya. Baik. Next. Oke. Bapak Ibu di sini ada yang tahu nggak sih bedanya brand sama branding?
Tapi kalau dengan brand sama branding pasti familiar kan? Oh ya, brand ini, brand itu. Tapi tahu nggak sih bedanya brand sama branding? Itu tahu? Apa bu? Kalau brand itu nama kita, misalnya kayak saya buka. Iya. Kalau brand itu kita memasarkan produk kita. Memasarkan produk. Oke. Bagaimana yang lain setuju nggak pendapatnya? Sama yang tolak. Oke, coba kita cek ya. Next. Oke, di sini ada pernyataan brand itu logo, ya, merek perusahaan. Setuju? Setuju? Semuanya setuju ya? Semangat nggak? Semangat lagi. Oke, coba dicek apa ya, benar nggak? Oke, ternyata brand itu adalah identitas produk. Kemudian ternyata brand itu adalah persepsi atau image. Image itu adalah sebuah gambaran. Dan brand itu adalah citra. Oke, jadi brand itu adalah identitas produk, ya. Persepsi atau image, brand itu adalah citra. Nah, Bapak Ibu silahkan dipegang kunci ini ya, brand ini, ya. Next. Jadi brand itu adalah persepsi yang dibayangkan oleh seseorang ketika mendengar atau melihat nama produk atau jasa. Coba ya, saya tes. Kalau saya bilang Pepsi, apa yang Bapak Ibu bayangkan? Apa yang betul? Terus kalau saya bilang Maggi, apa yang bayangkan? Ayam apa burger? Burger. Kemudian kalau Coca-Cola, minuman apa tuh? Minuman soda. Kalau saya bilang Pepsi, sama, soda juga. Itu adalah persepsi yang kita bayangkan ketika kita mendengar atau melihat nama produk. Jadi sama halnya ketika produk kita gitu. Ketika saya mau bilang batik lengkap, maka yang akan tertanam di pikiran saya atau konsumen yang sudah mengenal batik lengkap, oh ini batik khas Belitung. Beda halnya ketika saya berbicara batik yang dari Jawa, pasti akan oh ini motif dari Jawa. Itu ya, itu persepsi gitu ya. Nah, brand ini mencakup keseluruhan ya dari brand identitas, yaitu logo, simbol, ya, visual. Contohnya batik letak tadi. Batik letak tadi kalau kita lihat dia punya logo, ya. Nah, beliau ini punya logo brandnya, ya. Itu ada cantik. Kalau kita ngomongin cantik, berarti ke batik kan, nggak mungkin ke yang lain, nggak mungkin jadi bordir misalnya. Ini adalah ya image atau citra yang mau disampaikan oleh Bapak bahwasanya dia adalah produk batik. Ya. Kemudian brand itu terbagi dua. Yang pertama ada brand identity, biasanya tentang misi, personality dari diri, ya. Yang termasuk contohnya tadi ini logo, kemasan. Contohnya tadi logo, kemasan, gitu ya. Jadi di logo dan kemasan itu, ya, kita harus menyampaikan ya gambaran visi misi lah dalam bentuk visual. Saya berarti kalau tak tadi, kalaupun tidak bisa secara visual, bisa secara tulisan, misalnya ada cerita, ada narasi, atau bahkan tagline yang bisa kita cantumkan di kemasan. Kayak Pepsi kan kalau kita dengar pasti tagline-nya jagonya ayam kan, itu selalu ada kan, itu yang visi misi atau personality dari brand yang mau dia kasih tahu ke seluruh pasarnya gitu. Oke, next. Nah, ini ada contoh ya. Oke, saya mau Bapak Ibu coba fokus ke sebelah sini sebentar. Ini logo simbol Yakini. Kira-kira kalau kita lihat logo ini menggambarkan sesuatu tidak? Tidak kan? Hanya menggambarkan sebuah tulisan. Orang nggak tahu dia jualan apa sih Mbak Yakini. Kemudian kita rebranding.
Ini namanya rebranding ya, bukan redesign. Jadi sekalian ya, di rebranding itu ada redesign ya. Kemudian dibuatlah desain seperti ini. Sudah tahu dia jual apa? Jam. Hanya melalui visual, sebuah gambaran. Memang kalau logo itu lebih baik kita menggambarkan langsung. Seperti contoh tadi kalau tadi ada karakter di logo itu sehingga itu menjadi identitas yang kuat. Kayak Pepsi, tahu nggak sih logonya gimana? Tahu nggak logo Pepsi? Gambar apa? Kolonel. Iya kan? Kenapa sih gambar kolonel? Karena kolonel itu dia yang memilihnya dan dia akan menjadi image dari orang tersebut. Ya, dia mau cerita apa sih? Dia mau cerita bahwa ayam goreng ini bukan ayam goreng biasa. Dia cerita yang sangat luar biasa. Kolonel ini bukan orang biasa. Dan ini akan menjadi seperti legend, ya kan? Yang sudah lama dan dia sudah wah, Oke, next. Oke, ini sederhana sekali tahu pedas, jualan sangat sederhana. Tapi kalau saya cuma bikin logonya seperti ini, kira-kira menggugah selera nggak sih? Enggak. Tapi coba yang sebelah. Buka, yang kedua, sederhana nih. Ya kan? Oke. Nah, pedas beneran gitu ya. Nah, ini juga yang bermasalah nih. Saya nggak bisa dong gambarin tahu di sini misalnya. Semua orang udah tahu tahu gitu. Ya. Tapi apa yang bisa saya gambarkan visualnya? Ya udah api ini akan menggambarkan seperti sejumlah video saya hari ini. Coba di sini ya, akan menimbulkan seperti itu. Oke, next. Nah, ini saya buat lagi. Kalau kita lihat ini biasa saja kan, tulisan saja. Kemudian kita lihat sini juga tulisan biasa saja. Sekarang saya mau tanya sama Bapak sampai Ibu. Di logo sebelah sini, kira-kira ada apa identitasnya? Ada kembang? Kembang atau kembang? Kembang atau kembang? Oke, benar, ini ada sebuah kembang. Ya, kalau dipersepsikan lagi, kita lihat lagi ini adalah sebuah tanaman. Ya, ini adalah rumput. Gambaran rumput warna hijau. Ya. Purunea ini adalah sebuah produk sedotan. Pernah dengar? Pernah dengar sedotan purunea? Kalau dulu namanya purun ekostra, sempat dibawa sama Pak Sandi ke luar negeri itu ya. Nah, ini juga mengalami rebranding. Ya, setelah dibuat sama Pak Sandi, karena nama purun ekostra tidak bisa didaftarkan merek. Ya, ini menjadi catatan nih nanti. Nah, kemudian akhirnya di rebranding lah dan diganti namanya menjadi Purunea. Kemudian logonya juga berubah dong, ya. Kenapa harus ada hijau rumput-rumput? Padahal tulisannya biasa aja. Karena mau menyampaikan bahwa produk ini dari A. Ya. Dapat ya? Oke. Next. Oke, Bu Ibu, Bapak, saya mau tanya. Ya. Ini ada logonya di depan, punya lintang ayam. Ada kebayang nggak sih ini tuh jasa apa? Ini jasa ya? Jasa apa sih ini? Kebayang nggak kalau tulisan gitu doang? Enggak ya? Kebayang nggak, Bu? Lintang ayam apaan sih? Tulisannya begitu doang. Nggak kebayang kan? Coba kita redesign. Next. Nah, apakah Bapak Ibu menemukan sesuatu di logo ini? Travel, hampir mendekati. Apa yang unik dari logo ini? Apa ada sesuatu? Mata. Kemudian ada kata. Ya, ini adalah jasa travel, tapi dia travelnya itu walking tour. Walking tour itu artinya jalan kaki, melihat ikan. Sederhana,
Tapi inilah ya yang akan menjadi catatan Bapak Ibu dalam membuat logo kedepannya. Apa sih kunci-kunci sederhana ini? Ya inilah yang akan menjadi wajah, yang akan diingat, ya. Yang diingat itu bukan produk kita, yang artian apa nih? Ya misalnya produk Plotek, ini juga bikin Plotek. Yang diingat bukan nama Ploteknya, tapi pada akhirnya mereknya juga. Oh, Plotek merek si A ini rasanya seperti ini, yang B seperti ini. Kenapa? Biar di pasaran itu enggak range, enggak terbuka, ya. Aqua sama Crystalline sama Lemiral sama Nestle Pure Life itu kira-kira produknya apa? Ayo, sama-sama yang putih. Tapi kalau Bu beli Aqua yang dikasih Crystalline itu oke, ya kan? Nah, itu. Ketika brand ini kuat, ya walaupun kita punya saingan, tetap kita yang dipilih. Karena apa? Brand kita yang kuat, identitas kita yang kuat, ya ekspresi yang kita sampaikan kuat. Gitu. Oke, next. Nih, ya pasti dia bisa jawab. Kalau di supermarket pasti ambil yang mana? Produknya yang di depan. Kalau mau jajan di supermarket, yang B kan? Tapi kalau di warung kok ini ya. Jadi di sini ya, strategi pemasaran akan mempengaruhi kemasan. Jadi kalau Bapak itu cuma mau jualan di warung, ya nggak usah pakai kemasan B, karena harganya mahal. Nah, supaya mau beli orang jajan ke warung aja 25.000 gitu kan? Ada cerita supermarket, pasti boleh 50 gitu. Oke, next. Next. Nah, di depan ini ada contoh kemasan sirup jus kunci. Di sini ada yang bikin sirup jus kunci nggak? Nggak ada. Ini Bapak pernah apa? Selesai, kita sendiri. Oke. Hah? Mereknya apa? Karyawan. Oh, oke. Berdua? Bertiga. Oh, bertiga. Ini kelompok atau gimana? Disuruh pribadi. Bertiga bikin produk ini. Oke, kalau Ibu? Kita. Ibu? Sama tim ya? Oke. Tinggal. Praktek ini bulannya Ibu. Apa itu? Apa? Oke, itu berarti sama ada lain ya? Iya. Oke. Nah, ini mungkin lebih untuk ke produk makanan, ya. Nanti yang tria nyimak aja dulu ya. Oke, next. Oke, di sini itu ada logo merek, mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Di sini itu adalah layout, ya. Di mana kita itu kalau membuat label itu harus ada yang seperti ini. Pertama harus ada logonya, kemudian nama produknya. Kalau mau dimasukin tagline juga silahkan, ya. Kemudian ada gambar produk. Masa sih harus ada gambar produk? Kalau nggak ada gambar produk, ya kan bakal tahu nggak ini semua. Enggak. Mungkin orang Belitung tahu ini juru kunci. Udah kenal ya juru kunci kayak gimana gitu. Tapi kalau kita bawa ke Jakarta, kemana-mana, orang bakal tahu nggak sih juru kunci itu bentuknya gimana? Enggak kan? Nah, makanya perlu sebuah gambaran gitu. Nah, untuk gambar ini ya, ini kembali ke kreativitas kita masing-masing. Kalau ini buah juru kuncinya itu dilukis. Ya, dilukis secara digital. Kalau mau foto juru kuncinya saja juga tidak masalah. Kemudian harus mencantumkan komposisi. Ini sangat penting ya. Berat bersih. Kemudian kode produksi, expired dan alamat. Kenapa sih harus ada expired? Kenapa harus ada expired di label kita? Iya, kenapa harus ada itu? Padahal cuma tulisan sederhana gitu ya. Tapi itu harus sederhana yang sangat dibalik perubahannya. Kenapa? Ketika kita lupa meletakkan tanggal expired, produk itu kita titip ya. Kita nggak jualan dalam artian kita yang jualan semua tidak. Biasanya kan produk seperti ini dititip. Nah, ketika kita lupa dan produk ini masih dijual, dimakan konsumen mengalami sakit atau hal yang tidak menyenangkan, kira-kira yang disalahkan siapa? Penjual. Ini sangat berbahaya dalam brand. Ya. Ini akan merusak citra.
Nah, ini yang kuncinya citra. Jadi kita itu harus ada sesuatu yang disampaikan. Ya. Ini yang harus hati-hati. Jadi walaupun dia sederhana, kecil, nyempil, tapi tetap harus ditulis, ya, harus tetap ada diterapkan. Kemudian, ya, kalau untuk kemasan seperti ini, produk seperti ini, dia harus ada legalitas yang diletakkan pada label. Halal dan PRT, ini kayaknya sudah ada PRT dan halal ya. Ibu sudah dua-duanya bagus, ya. Nah, terkait PRT, ini ya. Nanti kalau kita ganti kemasan, ini kan masih kemasan plastik ya. PRT-nya masih sama. Tapi ketika kita pindah ke kemasan seperti ini, ya, aluminium foil misalkan, ini PIRT-nya pun harus berubah. Ya, kenapa berubah? Nanti akan berusaha dengan dinas kesehatan. Kalau PIRT-nya masih sama, ditinjau dari mereka, produk Bapak Ibu bisa jadi dan tidak sesuai. Ya. Jadi PIRT itu bukan hanya asal. Oh, saya sudah ada labelnya, saya sudah ada desainnya, sudah ada PRT-nya, saya sudah tinggal pindahkan saja. Oh tidak, tidak seperti itu ya. Jadi ada aturan. Karena kita jualan ini tidak hanya ngomongin good looking yang kemasan, tapi juga ada hal-hal yang di bawahnya seperti ada kesehatan yang mengatur juga, gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, next. Oke, ini kemasannya ya. Nah, ini mungkin ibu-ibu sudah sering pakai ya, ini adalah standar kemasan ya. Saat ini memang standar kemasan saat ini itu harus yang standing pouch dan label lengkap. Kemudian baru kita upgrade ya. Ketika pasar kita sudah terjang, sudah ada pasarnya, sudah jelas, kemudian merek kita juga sudah oke di pasaran, barulah kita upgrade. Karena mengupgrade kemasan yang seperti ini itu juga butuh modal. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau kita beli di pasar kemasan plastik itu masih bisa eceran. Label juga masih bisa bikin sebentar lembar. Tapi kalau kita bikin kemasan seperti ini, itu kalau kita percetakan ya, dia pasti akan bikin harus banyak karena mesinnya beda. Gitu. Nah, nanti insya Allah ya, mohon doanya pun akan segera memunculkan rumah kemasan ya, memang dari kementerian. Nah, nanti kita bisa bikin ini satuan. Jadi Bapak Ibu nggak perlu lagi repot-repot bikin banyak-banyak. Jadi yang kalau modalnya terbatas, nanti bisa ke rumah kemasan itu untuk bikin 1, 2, 3 atau 5 pieces atau 10 pieces, gitu ya. Gitu. Oke, next. Nah, ini contoh packaging. Saya mau bahas, ya. Bapak Ibu silakan lihat, ini adalah produk bumbu. Suka ada di pasar? Beli di pasar berapaan? 15.000. Kita sulap nih, kita rebranding. Ya, kita ubah kemasannya. Nah, jualannya nggak lagi di pasar, tapi di online. Berapa harganya? 25. Bisa aja tergantung bumbunya. Tapi ya menjadi catatan harganya akan naik. Nggak akan lagi sama karena ada cost biaya produksi kemasan yang harus juga dihitung. Tetapi ini akan menjadi tambahan minat pembeli. Ya. Oke, next. Oke, ini sederhana sekali produk baterai. Produk pilot nih. Udah tahu kan produk baterai? Tahu kan ya, biasa aja nih produknya. Ini kalau dijual berapa sih? 7.000 ya? Di warung-warung 7.000. Nah, nggak pernah makan baterai. Biasanya anak-anak ini suka makan baterai apa? Anak-anak sekolahan, gitu kan? ABG nih, kayak saya nih ABG suka makan baterai. Nah, ini sama loh. Ini sama ukurannya, 100 gram. Ini saya beli 7.000. Oke, ini jadi bakal jadi ide bisnis nih. Kita rebranding. Wah, legalitasnya udah lengkap, PRT-nya ada, halalnya ada. Dia 100 gram juga. Kemasannya cantik. Kita masukin di supermarket jadi berapa? 15 gram. Ini katanya. Ini kekuatan kemasan, ya. Kenapa sih kalau produk yang seperti ini tuh harus ada kemasan yang cantik?
Ya karena kita nggak akan terus-terusan berada di samping produk kita. Beda ceritanya sama dia. Ya, ini dong. Karena kalau si produk makanan ini, dia itu akan dilekatkan dengan produk yang sama kayak, ya kan? Kalau misalnya di supermarket tuh, toko oleh, pasti dia akan dijajarin sama ini protek-protek. Ini yang begini. Nah, itu gimana? Kita mau bersaing sama mereka, nggak mungkin kita setiap hari nongkrong di situ, bukan? Bu, cobain yang saya, beda dari yang lain. Gak mungkin kan? Berarti kita perlu apa? Kita perlu visual dalam bentuk kemasan yang menyampaikan produk kita, nilai produk kita, kualitas produk kita. Kalau produk kita itu punya value yang lebih, gitu. Oke, next. Nah, kemudian yang kedua tuh brand image. Brand image ini adalah upaya kita menciptakan persepsi kepada market, ya, memposisikan diri terhadap produk atau jasa kita melalui branding. Ya, sama lah contohnya. Kita mau menciptakan persepsi kalau misalkan produk yang ini lebih enak gitu. Nah, itu harus bagaimana ya caranya? Berarti dari kemasan juga harus cantik. Biar ketika dipajang itu dia beda sendiri. Dia punya image sendiri gitu. Nah, next. Nah, kalau brand tadi citra, terus branding pencitraan gitu. Benar nggak? Brand itu citra. Terus kalau branding pencitraan, benar nggak? Setuju nggak? Branding pencitraan nih. Setuju nggak? Coba setuju nggak? Branding setuju nggak? Setuju, ini nggak setuju ya? Ini nggak setuju. Oke, next. Ya, dari pencitraan. Kalau kita punya citra, waktunya kita untuk pencitraan. Di sini konotasi pencitraan aman kok. Ya memang harus kita lakukan. Ya tadi, kita nggak mungkin kan tiba-tiba nongol berapa bapak ibu silakan terus saya satu beda gitu. Sangat tidak mungkin kan market gitu kan. Pasti kita juga sibuk mau produksi dan segala macam. Terus kita harus gimana dong pencitraan? Melalui kemasan. Ya, kemasannya bersama nih. Kemudian nanti mungkin kita bikin nih banner yang menceritakan tentang produk kita, nih brosur yang kita letakkan di dekat produk kita, biar orang baca atau nih grafik yang orang bisa lihat tentang produk kita. Ya, itu adalah cara kita menyampaikan atau mengkomunikasikan tentang produk kita. Biar orang lihat, biar orang kenal, biar orang tahu. Orang kalau nggak tahu, nggak kenal, tidak akan mau beli. Ya. Nah, di dalam branding pencitraan ini ya, nah ini kalau kita mau redesign, ya, rebranding, gitu, kita harus tahu dulu nih posisi produk kita itu sudah di mana di masyarakat atau di pasar kita. Nah, saya punya kasus UMKM, dia produknya Kukusukun, ya, dia produk Kukusukun dia sudah punya label. Cuma karena sekali kemarin mereknya bermasalah, kemudian dia ke desainer itu dia bayar desain, dia nggak dapat kainnya, nah dia bingung ketika mau cetak lagi gitu kan, akhirnya dia coba desain sendiri, dia lempar ke pasar, apa yang terjadi produknya nggak laku, iya kan? Ya, ini akan menjadi catatan. Karena apa? Karena jujur saja, ya kita itu akan menambah visual dulu, benar nggak? Indonesia kan nasional, jadi dia akan menambah visual dulu. Oke, mau Indonesia yang begini pasti punya sini enak. Tiba-tiba dia berubah warna, berubah yang lain. Sudah dikasih tahu secara omongan misalnya, enggak ini produknya kemarin sudah sekali enggak percaya. Oh, mereka kan targetnya enggak. Bahaya kan? Yang tadinya harusnya omsetnya naik malah tuh turun. Itu yang harus menjadi catatan. Jadi ketika kita mau desain ke sini, ya itu minimal produk ini sudah memegang legalitas halal, sudah aman. Kemudian hak merek juga kalau bisa itu sudah aman. Ya, jadi ketika ke sini itu sudah aman, berarti ada gagal ganti. Tapi kalau belum ada hak merek, ya kita harus punya merek. Tapi di pasar kita tidak kenal. Jangan sampai kita disomasi orang. Gara-gara mereknya sama. Yang kayak kasus kita dan itu. Mereka udah terkenal tuh dua-duanya.
akhirnya terjadi masalah. Masalahnya nggak bisa damai. Akhirnya kemana? Ya lu hukum kan? Perkara logo doang, perkara nama doang, simpel, kecil, tapi sangat berbahaya. Ini yang harus menjadi perhatian. Jadi bukan cuma hal-hal besar aja, misalnya yang harus kita perhatikan, tapi hal-hal kecil juga. Terkait dengan bos juga. Karena itu yang akan membantu mengamankan identitas kita. Gitu. Makanya akhirnya Universal bayar kan, bermiliar-miliar kan. Karena dia nggak bisa ganti, karena dia sudah pasal itu sudah memegang pasar gitu. Misalkan si Aqua, tiba-tiba aku bisa mati, misalnya. Pasti aku juga akan melakukan hal yang sama gitu, dia akan bayar miliar. Karena dia di pasaran sudah sangat kuat gitu. Ya, jadi kita jangan sampai kita udah buat di pasar, tapi merupakan branding, marketing, dan sales itu adalah tiga hal yang berbeda. Tetapi harus berjalan bersamaan. Ya. Ketika kita punya brand, punya identitas, maka kita marketing pun enak ngobrolnya. Dan akhirnya akan berefek ke penjualan. Karena orang mau beli, biasanya juga bukan cuma dari kualitas produk. Ya, berarti kualitas produk juga nomor satu ya. Tapi juga dari kepercayaan. Nah, yang akan menjadi catatan juga, ketika kita kemasannya sudah oke, tapi produk di dalamnya tidak konsisten, kira-kira produk kita akan tetap dibeli orang nggak? Tidak. Karena kemasan yang bagus ini biasanya dia untuk menarik first impression. Sama, ya orang mau pacaran, dia masih lihat membantu yang mau dulu kan. Nah, udah tahu kualitas diri, udah apa gini, oh nggak cocok. Nah, jadi kita kan nggak cuma harus mempertahankan kecantikan dan identitas dari produk kita, tapi yang di dalamnya pun juga harus kita jaga kualitasnya. Jangan sampai turun. Kalau lebih baik bagus ya kualitasnya. Itu konsistensi produk. Nah, itu juga kunci awal yang harus kita pegang. Ya sama lah, produk kria dan produk makanan kalau soal kualitas produk itu memang harus dijaga. Oke, next. Nah, fungsinya apa sih brand ini? Dia biasanya sebagai pembeda, promosi dan daya tarik, membangun citra, kemudian keyakinan dan rasa percaya. Nah, kalau kita sudah loyal, sudah percaya sama satu brand, kita akan jadi tukang promosi tanpa dibayar, benar nggak? Saya sudah nyaman sama produk ibu, saya sudah nyaman sama produk ibu. Teman-teman saya, orang itu kan punya relasi ya. Teman-teman saya juga misalnya dia butuh produk apa, saya akan rekomendasi. Kira-kira saya dibayar nggak sih? Enggak kan? Tapi karena saya percaya dan produk kita itu aman, kualitasnya baik gitu, ya. Nah, itu yang akan membuat produk kita itu apa ya namanya? Untuk pemasaran itu dia bisa lebih gampang jadi. Tapi balik lagi kualitas tadi harus dijaga. Jangan sampai nantinya sudah menjadi customer loyal, ya, jadi pelanggan royal, karena kita mengecewakan temannya, yang ngadu ke kita, yang tadinya royal hilang juga. Dua customer langsung hilang. Jangan sampai ya kejadian seperti itu. Nah, itu yang harus kita jaga itu bukan cuma kita aja, tapi konsistensi produk juga. Oke, next. Nah, tujuannya sama ya, membentuk persepsi, kepercayaan, cinta, dan loyalitas yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, next. Nah, sosial media. Di sini pasti sudah ada TikTok. Ada yang punya TikTok, ada yang belum punya? Ada. Nah, kemudian WhatsApp. Ada yang punya? Sudah WhatsApp bisnis semua? Sudah WhatsApp bisnis? Bagus. Kemudian ada YouTube, Twitter, Facebook, dan Instagram. Biasanya ya, kalau UMKM di sini biasanya cuma di WhatsApp bisnis, Facebook, Instagram, kadang TikTok juga ya. Nah, manfaatkanlah sosial media ini ya, jangan cuma untuk kita posting soal pribadi, jangan cuma curhat doang. Nanti kita posting produk biar ada yang beli. Nah, oke, next. Nah, ini contoh sosial media bisnis. Ya, disarankan yang sudah punya bisnis itu punya sosial media WhatsApp bisnis ya.
Biar apa sih? Biar mudah. Ya, biar orang ketika main ke WhatsApp kita, itu kalau kan kadang kita nggak mungkin ya orang chat kita langsung balas gitu. Pasti kita punya kesibukan. Setidaknya orang chat dulu. Nah, kalau langsung kita bisnis kan portal kita sudah ada. Dia sambil dia menunggu kita membalas, dia bisa lihat-lihat produk kita gitu. Dia sudah ada pembelian, oh ternyata produknya seperti ini. Oke deh, saya jadi mau beli. Itu bisa saja terjadi. Oke, next. Nah, nih, TikTok nih juga nih satu ya, kalau kita udah punya keranjang kuning gitu. Nih, di TikTok ini kita bisa bikin konten terus bisa munculin keranjang kuning. Orang sambil scroll, sambil lihat keranjang kuning bisa aja beli. Kan gitu ya biasanya. Suka belanja di TikTok gak, Bu? Ada yang suka, ada yang enggak ya. Kalau saya sih suka belanja di TikTok. Karena gampang, ada review, masuk keranjang kuning. Nah, oke, next. Nah, kemudian, nah ini contoh marketplace ya, sudah tahu ya, Tokopedia, Tokoorent, Mandiri juga ada. Nah, ini juga bisa dicoba kalau misalkan seandainya Bapak Ibu sudah berani untuk kayak punya sosial media ataupun marketplace sendiri. Di bawah dicoba. Next. Nah, kemudian kita akan bahas storytelling, tagline, dan narasi. Ini juga penting nih, ya karena di sini loh kita juga harus menyampaikan persepsi ataupun cerita dari produk kita gitu ya. Next. Nah, di sini ada label. Dia sederhana ya labelnya. Tapi di sini ada cerita ternyata. Kira-kira Bapak Ibu bisa tunjuk gak ceritanya yang mana? Yang bikin dodol. Benar ya bikin dodol? Ya, betul. Ini adalah yang bikin dodol. Kalau tempatnya itu ngaruk dulu. Benar? Ngaruk dulu. Nah, kalau di Belitung, ya, ini diletakkan di oleh-oleh. Nah, kita bisa tahu ya, oke ini duduk atau diaduk berarti bikinnya tradisional. Tapi kalau kita lempar ini ke luar negeri atau ke daerah yang tidak memiliki dodol, yang tidak tahu proses dodol, kira-kira mereka bakal tahu nggak ceritanya? Enggak. Pada akhirnya, visual ini harus kita perkuat dengan narasi, cerita. Nah, kemasan seperti ini sudah tidak bisa kita pakai untuk keluar. Yang harus kita pakai seperti apa? Yang tidak mau ya akan seperti ini. Nah, nanti di depannya ada visualnya, ada foto produknya, di belakangnya ada cerita seperti ini. Gitu. Ya, next. Nah, ini ya di depannya udah ada gambar ya untuk menarik perhatian. Di belakangnya ada cerita. Biar orang tahu, oh ini tuh ternyata produk dari itu ada narasinya gitu. Next. Nah, ini yang bahasa tadi. Bahasa itu kan padahal cuma ciri-ciri biasa ya, ciri-ciri pedas pada umumnya. Tetapi di sini dicoba di develop atau di breakdown ya mengenai brandingnya. Kira-kira bahasa ini bisa nyampein apa sih? Nah, untuk tahu dia nyampein apa, biasanya ada sedikit penelitian. Nah, ini yang jadi catatan. Kita yang punya produk sudah oke, jangan males riset pasar, ya, karena ya pasar itu apa yang mereka inginkan, bukan apa yang kita inginkan. Jadi kita harus riset pasar, harus tahu pasarnya seperti apa pergerakannya. Di riset, ya kita cari, kita breakdown, kita insight ke produk kita. Ketemulah ternyata ABG ini kalau di basreng suka dicampur sama Indomie, sama nasi goreng, sama bakso, sama yang kuah-kuah. Nah, ya kan? Nah, maka itu akan menjadi sebuah pesan yang akhirnya disampaikanlah di kemasan. Ini akan menjadi sebuah persepsi image ya, citra ataupun sebuah bayangan, gambaran yang mau si basreng ini taruh ke masyarakat. Jadi si basreng ini ya di benak masyarakat adalah untuk makan gitu. Itu yang mau disampaikan. Nah, sama produk kita ini mau ngapain nih? Di pasar cuma jualan doang. Misalnya produk apa nih? Misalnya produk khas itu misalnya. Nah, kita harus tahu nih di pasar ini kita harus sampaikan apa. Misalnya akar kelapa ini adalah
produk cemilan manis khas Belitung buat nemenin kamu jalan-jalan. Kayak gitu. Jadi ada pesan-pesan yang harus kita riset, riset di pasar. Ya, apalagi kayak Koka nih, Koka misalnya pasarnya sudah terjangkau ya kan? Sudah dijangkau, sudah punya pasar sendiri, punya target pasarnya. Nah, itu harus riset nih. Kelakuan konsumennya itu seperti apa misalnya. Terus dicari tahu, biar apa? Biar nanti bisa upgrade ke produk, bisa upgrade ke kemasan, bahkan treatment penjualan. Misalnya, konsumennya seperti Koka ini, kita taruh di ekonomi di B misalnya, atau di B ke atas gitu. Treatment orang seperti ini nggak mungkin kan kita jualan kayak kita jual di pasar ya kan? Berarti ada treatment khusus, misalnya masih diskon khusus, ngasih apa khusus misalnya, ya langsung dicek ke konsumennya gitu. Ada beli lagi misalnya. Bu, saya punya produk khusus, ini produk yang baru saya desain, ya, saya mau tawarin ke khusus. Khusus ibu aja, saya kasih diskon 5% buat yang ibu misalnya. Dengan pemesanan misalnya di atas 10 pakaian misalnya. Nah, itu treatment khusus gitu ya. Itu juga harus di-riset. Jangan kita nanti merasa, oh saya sudah melakukan riset hari ini di desain baru saya misalnya itu. Saya langsung di Instagram. Jangan, kita buat produk kita ini punya asal batik ya, kria gitu ya. Kita buat produk kita ini punya citra yang memang sangat eksklusif lagi. Karena barang seperti ini tuh video saja harganya tidak bisa kita jangkau semua gitu, nggak bisa kita beli berulang terus kan. Beda dengan makanan gitu. Makanan konteks saya beli hari ini, besok saya masih bisa beli. Kalau batik mungkin, kalau saya sendiri misalnya, saya bisa beli 1 bulan sekali. Nah itu ada harus khusus. Dan kita juga harus balik ini ke UMKM sendiri, ya. UMKM itu harus kenal produknya itu seperti apa, pasarnya seperti apa. Oke? Oke, next. Oke, ini sama aja ya. Dan contoh tagline dan aksi, next. Nih, ini pasti udah sangat familiar ya kan? Indomie, apa tagline-nya? Indomie apa sih? Seleraku. Apapun minumnya, apapun makannya, minumnya, sendok susu. Kalau tengok berapa lapis? Ini mereka membuat tagline sederhana ini 2 kata, 3 kata, 1 kalimat. Itu mereka ada riset dan tidak sembarangan. Dan mereka menggunakan akun branding. Ya, mereka menggunakan akun branding. Mereka nggak yang asal cuap-cuap. Misalnya cuap-cuap, Tango Buri, misalnya Tango Burinya enggak salah-salah. Ya, karena apa? Mereka harus membaca perilaku mereka. Contoh, ya iklan di TV. Aku dulu biar fokus, ya kan? Dia membaca perilaku. Orang itu kalau misalkan nggak minum air putih pagi-pagi ataupun sebelum makan aktivitas pasti nggak akan fokus. Oh, sederhana sekali. Itu apa ya kegiatan kita sehari-hari gitu ya. Kita sebagai orang biasa itu nggak menyadarinya, tapi si brand dan pakar brand akan menyadari hal ini. Karena mereka meriset, di sinilah mereka masukin marketing juga gitu. Makanya akhirnya ketika kita nggak suka gitu ya, bukan butuh Coca-Cola, nggak gitu kan? Nah, jadi seperti itu ya. Kita perlu riset pasar juga dalam menyampaikan apa yang mau kita sampaikan tentang produk kita gitu. Oke, next. Nah, udah tahu nih si Bango, produknya kecap Bango. Tapi yang disampaikan siapa? Dirawat anak sendiri namanya. Nah, yang Malika. Kenapa sih Bango bikin iklan yang terkesan gitu-gitu aja gitu, kayak merawat anak sendiri, diberi nama Malika. Nih, Bapak itu yang sudah punya anak pasti akan merawat anaknya dengan penuh kasih sayang ya, menjaga. Biar apa sih? Biar anaknya tidak kenapa-napa kan. Nah, si Bango itu hanya mau bilang, udah kayak gue tuh yang paling bagus kualitasnya.
Tapi nggak mungkin kan ngomongnya gitu di TV. Nggak mungkin kan? Itu kan terkesan sangat aneh gitu. Ya, tapi gimana ya? Aku ini targetnya ibu-ibu nih yang masak di rumah, yang sayang anaknya gitu. Biasanya gitu kan, ibu-ibu masak makan enak buat kasih ke anak kan. Ada rasa kasih sayang di makanan itu, ada cinta di makanan itu. Ya, makanya Bapak riset dulu nih perilaku konsumennya. Kalau Bapak-Bapak beda cerita kan, Bapak nggak akan masak gitu, dia akan bekerja keras gitu. Nah, makanya kenapa si apa sih namanya si kedelainya dia itu dirawat seperti anak sendiri. Dia cuma mau sampaikan produknya ini punya kualitas tinggi. Dan ibu-ibu tuh harus ngasih makan ke anak-anaknya yang produk yang berkualitas. Kepikiran nggak kira-kira sampai ke situ? Kira nggak? Ternyata hal-hal hari-hari, ya, hal-hal yang sederhana, ya, itu diriset sama brand besar hanya untuk menyampaikan kualitas produk. Padahal mereka tinggal bilang misalnya produk kami yang paling bagus, tapi pasar itu tidak bisa menerima komunikasi seperti itu, gitu, ya. Kecap saya misalnya itu dulu saya pernah dikasih satu perumpamaan sama dosen saya. Dia bilangnya rokok. Itu rokok apa ya? Ada yang itu Marlboro gitu ya. Dia bilang ada kan Marlboro ya nomor 1. Nah, rokok nomor 1. Dia masukin ke Indonesia. Ya nggak bisa yang nomor 1 kecap gitu. Karena memang apa namanya perilaku si konsumen Indonesia ini mereka suka makan kecap. Jadi kalau misalkan ada produk yang memiliki nomor 1, jadi nggak akan bisa. Karena yang nomor 1 adalah kecap. Gitu. Oke, next. Oke, ini singkat saja ya. Digitalisasi kemasan ini apa sih maksudnya? Oke, next. Kenapa kita harus melakukan digitalisasi kemasan? Ya, yang pertama pasti kita nggak tinggal jangan kan. Sekarang zaman udah canggih, orang pakai digital. Masa kita jualan ketinggalan zaman gitu kan? Nah, kemudian kita juga harus mempermudah akses konsumen, ya, untuk melakukan order, bertanya dan lain-lain, ya, ataupun mengakses informasi. Dan digitalisasi kemasan ini menggunakan apa sih? Next. Next. Ya, menggunakan barcode. Di sini ada kemasan yang sudah punya barcode? Belum. Nah, di sini ada nih barcode. Ya, ini kalau di-scan keluar nih nomor telepon, Instagram, bahkan story tentang produk ini. Kenapa sih harus ada ini? Kenapa? Karena kita nggak tahu ya produk kita ini akan dibawa kemana saja. Dan kita nggak akan bisa menebak si konsumen atau calon pembeli kita ini orang-orangnya seperti apa. Bisa saja dia adalah orang yang malas mengetik, aku sudah canggih, aku canggih sudah aku barcode saja. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang dia masih mau catat manual. Jadi kita harus siapkan dua-duanya. Ya, karena kita nggak bisa tebak gitu ya. Nah, barcode ini penting ya untuk produk, apalagi yang produknya itu tadi di pasaran sudah oke, sudah punya sosial media sendiri. Nah, di barcode itu penting ya ditaruh di kemasan. Dan next. Nah, barcode itu ada dua, jangan sampai salah bikin. Apa sih bedanya 1D sama 2D? Kalau 1D itu biasanya buat di toko, buat orang scan produk kita. Ya, biasanya itu dari toko. Nah, kalau 2D ini kita bisa bikin sendiri. Dia itu adalah barcode kotak. Nanti isinya bisa WhatsApp, bisa LinkedIn, sosial media. Next. Nah, kalau misalkan kita belum punya banyak sosial media, kita bisa masukin WhatsApp saja. Disarankan WhatsApp yang dimasukin adalah WhatsApp bisnis. Kenapa? Next. Next. Nah, karena WhatsApp bisnis tadi sudah saya jelaskan ya, kita bisa naruh katalog. Dan dia juga punya banyak fitur ajaib. Salah satunya fiturnya tadi
Nah, misalkan profil bisnis kita, nama produk kita, kemudian nama brand kita, alamatnya dan segala macam. Kita juga bisa balas cepat. Sudah ada diatur, jadi lebih gampang. Karena pasti UMKM itu kan sibuk produksi ya kan? Gak akan pegang handphone setiap hari ya kan? Setiap waktu tuh gak pegang handphone. Tapi kalau kita menggunakan WhatsApp bisnis, tiba-tiba masukkan ke chat, nah, di situ akan muncul balas cepat. Yang bisa kita atur sendiri. Oke, next. 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 Oke, nah ini barcode yang isi dalamnya itu adalah link. Ini dikhususkan untuk produk-produk yang memang dia sudah punya story, punya Instagram, punya WhatsApp, ya, dan punya alamatnya, alamat tokonya. Next. Nah, ini kalau produk dia kayak batik, tas, misalnya ya, dia harus punya minimal teks seperti ini. Karena dia kalau jadi bungkus kalau dipajang, ya kan Bu? Kalau misalkan dititip di toko oleh-oleh, kayaknya dimasukin kotak atau dijember? Dijember. Kenapa kan dimasukin kotak? Kan katanya kemasan bakalan bikin ini. Oh, ini yang akan menjadi catatan. Ya, ketika produk kita pria, ya, berarti produk kita kalau dimasukin di dalam kotak orang nggak akan bisa lihat. Nah, jadi harus dijember. Terus, gimana ya biar orang bisa tahu ini produk saya? Ya, minimal ada tag. Makanya kalau kita ke mall beli baju yang dicek tag kan, bukan cuma cek harga, tapi juga cek merek. Nah, kayak gitu. Oke, next. Nah, ini untuk produk pria ya. Ini tuh udah paling, ini udah masuk ke second packaging deh. Ya, jadi kalau orang habis beli produk pria itu tadi sudah saya bilang ya, bukan harga yang menjangkau, dan artinya dia punya harga khusus. Ya trendnya juga kita harus khusus, nggak mungkin kita kasih resepnya nggak. Minimal paper bag atau spoon board yang sudah ada logo. Nah ini brand yang seperti ini. Ini itu adalah branding yang akan berjalan. Jadi ketika kita membawa paper bag ada logonya, ya itu selain bikin orang itu ada rasa sosial, dan juga itu juga mengenalkan brand kita gitu. Itu apa sih? Oh Chanel, oh ini, oh itu, oh brand lokal, oh brand A, brand C gitu. Ya padahal kan cuma paper bag doang, tapi dia juga mepet di pasar gitu. Oke, next. Kartu nama, siapa yang belum punya kartu nama? Ayo, Ibu punya kartu nama Bu? Ibu ada, aman. Yang lain punya nggak kartu nama? Tidak. Ya, kartu nama ini memang nggak akan nempel di produk, tapi nempel di kita. Kita as an owner ya, sebagai pemilik ya, kita harus punya kartu nama. Karena dari kartu nama itu kita harus berkenalan. Ya. Nah, di kartu nama ini juga harus ada barcode. Karena kan kadang orang malas sih baca, scan aja. Ada orang yang belajar baca yang dibaca. Ya ini, walaupun udah zaman digital, tapi ini tetap kita perlukan. Karena kan ada di satu sisi kita mau ketemu klien, mau ketemu siapa gitu ya, di mana kita menawarin produk, tapi dia nggak bisa cepat-cepat ngobrol, tapi dia buru-buru dia mau ngobrol sama kita. Ya paling tidak kita kasih apa? Kartu nama, kan? Ya, kartu nama kita sudah sama dia, berarti sudah aman gitu rasanya. Ini juga branding, marketing yang harus kita lakukan. Bisa termina aja nih. Nih, mungkin aja ibu sebelah sini sama ibu sebelah sini mau kenalan. Gak bisa nih kenalan karena buru-buru mau ikut kelas. Terus habis itu langsung pulang. Ya udah kenalan aja kartu nama. Kita kelihatan. Ya, terjadilah jual, bisa saja terjadi jual beli di situ ya kan? Biar yang tahu gitu. Next. Oke, ini sekilas saja ya. Next. Nah ini kalau mau bikin barcode sendiri ya, Bapak Ibu, bisa download QR code generator ya di aplikasi handphonenya atau mengakses di Google QR code Monkey. Nanti bisa masukin URL pembuatan WhatsApp, nanti bisa terbuat barcode-nya, sangat mudah ya. Kalau mau misalkan dibikinkan barcode, nanti bisa juga nih main ke konsultasi dengan saya ya, nanti saya bantu buat barcode. Oke, next.
Nah, ini contohnya ya. Next. Oke, Bapak Ibu. Materi saya sudah selesai ya. Kira-kira ada nggak sih yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut, ada yang ditanyakan nggak? Atau dengan sabar langsung konsultasi? Gimana? Ibu bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Atau mau langsung konsultasi? Kalau konsultasi nanti sudah satu-satu ya berarti ya? Sudah selesai. Oke, boleh. Oke Bapak Ibu, jadi materinya sudah selesai. Mungkin nanti kita konsultasi aja ya biar enak. Ya, diskusi tanya jawabnya juga. Ya, saya akhiri ya materi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu materi yang disampaikan oleh Kak Cika. Bapak-bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke sesi konsultasi dengan Ibu, kita dengarkan dulu ya materi kita akan berkonsultasi dari pegawai kami, Bapak Kusnan Kami Kasih. Waktunya sebentar ya, Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, sehat semua ya. Namanya Islam dari seksi kaki dari tahun ini. Nah, ini sedikit saling-saling komunikasi. Semua orang kita ya. Iya, ramai tak orang kita Pak. Jadi, kami berkewajiban untuk menyampaikan masalah-masalah verifikasi bahwa kemudian karena memang sudah kewajiban kami ya, jadi secara benar kami memberikan materi tentang anti korupsi dan integritas ya pada stakeholder. Jadi Bapak Ibu kan dari UMKM ya, termasuk salah satu juga sebagai KPPN. Untuk pelayanan dan negara. Jadi ini Bapak Ibu. Jadi menjadi materi tentang anti korupsi ya dan anti gratifikasi. Karena gratifikasi itu salah satu bentuk dari korupsi Bapak Ibu. Nah kita lihat di sini pengertian gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi uang, barang, kabar, dan tertuliskan waktu harga ya, komisi, pinjaman bangunan, perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan, wisata, pengobatan kematian, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, baik secara langsung ataupun tidak langsung, kepada pegawai atau penyelenggaraan negara. Kata kuncinya tidak diberikan kepada pegawai atau penyelenggaraan negara. Jadi terus dan uang gitu. Kami kan sampai tak cocok. Mereka uang negara ada. Jadi dan uang kalau ibu beri gratis sama PPN atau PPN yang muncul sana. Dan uang itu berarti saya beli ini ya. Jadi ya, dibeli kan ya. Dari uang itu mereka teh ya, mereka berarti ke mereka saham ke, mereka kas ke, ada nomor kasnya ya. Oh ya, kalau mau tidak ya, kali ini tidak, kali ini tidak ya. Kalau kita bisa, Tadi itu dukungan KPPN dan KPPN, KPPN. Ya, semua pegawai atau penyelenggara negara atau penyelenggara cara umum gitu kan. kalau kita kelas begini gimana? Nah itu ada soalnya karena kita sebagai pegawai ya, atau penyelenggara negara misal saya misalnya tinggal di area
sama tetangga dan saya sebagai tetangga ya, sebagai negara ya, lain dari dulu kalau saya sebagai lain, jadi dengan negara lama juga sama begini, lalu begini kan ya, itu uji kamu itu kalau yang berat baik bawah ya sudah tadi kondisi atau yang berat itu ada sebanyak jadi untuk sebagai anggota masyarakat konsepnya untuk mendepankan keduanya. Iya ada video itu ada kalau ibu melakukan lama tes itu itu video Pak Dirjen sekarang kita tengok video suara dalam kita ada. Dari kecil hingga yang besar, memberi hadiah sudah jadi bagian dari kebiasaan kita. Tapi, bagaimana dengan wakil kasih? Waktu kecil atau berkat uang damai? Biasanya benar. Padahal, apapun yang kita berikan pada penyelenggara negara dan pegawai negeri itu termasuk gratifikasi. Gratifikasi yang sifatnya netral bisa berubah jadi ilegal kalau ada kepentingan di baliknya. Seperti uang terima kasih, uang pelejit, dan uang damai. Apa yang bisa kita lakukan agar kebiasaan buruk ini berhenti? Salah satunya adalah kita membangun budaya anti gratifikasi. Budaya anti gratifikasi adalah suatu cara di masyarakat untuk tidak memberi dan menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugas dan kewajiban pegawai negeri penyelenggara negara. Tentunya, mewujudkan budaya anti gratifikasi tidak lepas dari peran penting 5 komponen berikut, yang terdiri dari penyelenggara negara dan pegawai negeri yang memahami tentang gratifikasi. Juga lembaga pemerintah yang berfungsi untuk membangun lingkungan yang bebas dan bersih dari gratifikasi. Partisipasi masyarakat luas untuk berhenti memberi gratifikasi kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri. Serta dunia swasta untuk melakukan praktik diskusi bersih dari gratifikasi, suap dan politik. Ditambah dengan organisasi masyarakat sipil untuk mengawasi pelaksanaan pelayanan publik. Membangun budaya anti gratifikasi bisa dimulai dari hal kecil, seperti menolak jika ada upaya pemberian dengan maksud mencurigakan. Dan berlaku gratifikasi kebiasaan kita. Untuk melakukan gratifikasi, klik go.kpk.go.id. Klik kpk.go.id/gratifikasi untuk informasi soal gratifikasi. Kasih dari kasih kalau menurutnya kami sampaikan dengan yang berbeda. Saya tidak saya semua dalam bentuk termasuk berkata tapi ingat ya dulu ada PNS kepada pegawai pemerintahan kita tidak diperkenankan untuk memberikan uang ya karena istilahnya
kita pun sudah mendapatkan dari negara seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kegiatan kita pada hari ini. Akan ada konsultasi bersama dan evaluasi bersama dari klub yang akan dilakukan oleh Pak Sika dan juga Pak. Oke, Bapak Ibu, masih semangat? Masih siang ya? Lanjut semangat sedikit. Oke, jadi ini aku review aja sedikit ya, yang menjadi catatan yang tadi kita konsultasi biar kemudian belajar. Ya. Setiap UKM ini kan produknya beda-beda. Walaupun ada yang sama, ternyata kasusnya beda-beda. Kalau ibu pilih lengkap sudah aman, ya sudah ada karena sudah ada brand identitasnya. Nah, nanti ibu-ibu ya bapak mungkin yang mau melihat referensi, ini ada teman yang sudah oke, bisa dilihat referensi ya secara nyata gitu. Nah, sekarang saya review ya satu-satu. UKM yang pertama tadi ya konsultasi itu ada UKM yang project ya. Crochet, oke. Nah, memang nama brandnya sedikit susah. Ya, ini aman sedikit jadi kasus di pasar nanti tahu tuh. Ya, tidak semua yang juga bahasa Inggris. Tiba-tiba kan crochet, kemudian jualan crochet, kayaknya sudah kita. Tapi kalau lanjut di hak mereka, berarti kedepannya yang punya catatan berarti nanti di decline gitu. Nanti di tagline-nya agak dikuatin biar mengarah ke brand produk ibu identitas gitu ya. Kemudian yang jadi catatan tadi kayak ini sudah ada logonya lucu ya, sudah menggambarkan produk, ada benang ya dan ada si kucing gitu ya. Nah cuma misalkan logonya belum ketemu. Nah, nanti ini juga pelajaran buat ibu bapak semua kalau bikin logo dimanapun ya itu sangat penting. Apalagi ada merek jangan sampai hilang, oke? Karena kalau mulai hilang, ya gimana wajar gitu. Itu yang harus kita tampakkan gitu. Itu yang harus kita apa ya? Harus ada di benak konsumen kita itu yang pertama logo gitu. Ya, jadi kedepannya tolong kalau ada logo ya dapat disimpan kami sebagai penting. Kemudian untuk UKM cash crochet ya paling nanti harus ada penambahan tag ya biar orang lebih kenal dengan produk ibu gitu ya. Nah kemudian ada UKM Ibu Fatih dan Maknya. Nah ini sama nih peletek cumi kan peletek sendiri sama peletek juga beda. Terus kalau dilihat ternyata stikernya hampir sama, kemasan teh sama putih. Kita misalnya di kepala ya benar beda. Bisa aja dibuka orang tanya cumi itu kemudian sendiri. Tapi ketika produknya beda kemasannya bisa aja orang juga dulu, ya kan? Nah, kemudian UKM Fatih dan Maknya ini sama UKM Ama kakak bapak ini kasusnya sama. Mereknya tidak dapat di hak paten kan. Jadi mau tidak mau harus cari merek baru kita rebranding, baru kita desain, setelah desain baru nanti kemasan atau outlet kemasan pula. Ya, paling gitu aja catatannya. Nanti ibu-ibu yang punya masalah, yang tadi sudah ada WA aku, nanti silakan WA kita janjian pula untuk kita bisa nanti ikut kita teruskan ya. Oke, paling gitu aja ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya saya ucapkan terima kasih partisipasinya, antusiasnya, semangatnya luar biasa. Ya, semoga tetap semangat produksi, walaupun ada masalah jangan kendor produksi, jangan kendor berjualan ya. Tetap semangat ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Cika. Tepuk tangan. Luar biasa. Tadi gimana Bapak Ibu motivasinya dengan Kak Cika? Sudah mendapat sesuatu ya
mengembangkan sesuatu gitu ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan terkait dengan acara hari ini? Ada yang ingin sharing perasaannya gimana setelah mengikuti acara ini, setelah mendapatkan ilmu yang banyak yang luar biasa dari lingkungan sungai? Alhamdulillah sudah mengikuti acara ini dengan tadinya bingung gitu ya. Dan ada yang nggak suka yang juga nggak pernah jadinya begitu. Lebih terbuka tadi masalah dia dari yang kamu ini. Memang ini dalam harusnya dan belajar. Terima kasih dari ini. Baik Bapak Ibu, sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara ya. Luar biasa nih walaupun singkat, padat, tapi jelas insya Allah ya Bapak Ibu ya. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada kegiatan hari ini dan bisa diterapkan. Nanti apabila ingin berkonsultasi lebih lanjut, bisa langsung ke website ya, atau bisa juga melalui saya di KPPN, nanti bisa diberikan dengan seperti itu ya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, demikian telah rangkaian acara bisnis kelas dengan tema kemasan produk yang menawan, tingkatkan penjualan. Terima kasih atas kehadiran, antusiasme dan partisipasi Bapak Ibu semuanya. Kami pamit undur diri. Terima kasih ya Bapak Ibu.